Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Bahkan sholat juga adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling urgen pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumul hisab nanti. Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Akan tetapi bila sholatnya buruk, maka buruklah semua amalnya. Oleh sebab itu sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita agar kita diselamatkan dari siksa neraka sakor. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau klik dulu subscribe dan share agar dapat mendukung channel ini dan berbagi kebaikan serta ilmu yang bermanfaat. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang mengerjakan sholat akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Sholat juga merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Rasulullah bersabda, pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya, adalah sholat. Hadits riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain juga disebutkan, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadits riwayat Muslim. Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena mengingkari wajibnya sholat hukumnya adalah kafir dan keluar dari Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama, karena berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sholat adalah tiang agama dalam Islam. Ibaratnya, sholat adalah fondasi dalam sebuah bangunan. Bayangkan, jika sebuah bangunan, misalnya rumah, fondasinya keropos, maka bangunan itu tentu mudah runtuh. Demikian pula sholat dalam agama kita. Namun ternyata, sekedar menggugurkan kewajiban pun tentu tak sehat dalam melaksanakan sholat kita sehari-hari. Harus ada indikasi di mana sholat yang kita tunaikan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan untuk itu, tak ada parameternya sama sekali. Akan tetapi sahabat beriman saat ini banyak yang mengakui Islam hanya di KTP saja. Senang melakukan puasa Ramadan, bahkan ada yang sudah berhaji. Namun untuk masalah yang satu ini sulit diperhatikan, yaitu sholat, kadang ditinggalkan dan sholatnya pun bolong-bolong. Yang lebih parah lagi, ada yang mengaku Islam di KTP-nya, namun tidak pernah sholat sama sekali. Kami teringat dengan perkataan Khalifah Umar bin Khattab, tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini beliau katakan di akhir-akhir hidup beliau di hadapan para sahabat dan tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkarinya. Sampai-sampai para ulama katakan bahwa para sahabat sepakat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan meskipun meyakini wajibnya. Hal ini pun dikuatkan dengan berbagai dalil yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya hadits, perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ibadah sholat adalah ibadah yang agung. Ia juga merupakan ibadah yang sangat urgen dan penting untuk senantiasa dijaga. Di sisi lain, banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah sholat, maka dengan begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 43, sholat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada sholat fardunya yang kurang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berkata, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah, kemudian disempurnakanlah yang kurang dari sholat fardunya. Dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat kita setiap waktu, bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan sholat sesuai kemampuan. Sholat merupakan rukun Islam kedua. Sholat merupakan kewajiban setiap umat muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi tidak mampu berdiri atau duduk sekalipun, selama masih mempunyai kesadaran, maka sholat masih menjadi kewajiban yang tidak boleh dilewatkan. Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka, pengganti,
yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-ghoya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Quran Surah Maryam ayat 59 dan 60. Dalam ayat ini, Allah menjadikan tempat ini yaitu sungai di Jahanam sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini, Ghoya, yang merupakan bagian neraka paling bawah, bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Oleh karena itu, sekiranya kita memperhatikan hal ini dengan seksama, dan kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki amalan kita, semoga Allah Ta'ala menunjuki kita pada jalan yang lurus dan dapat menambah ilmu dan menambah keimanan kita serta kita tetap istiqomah. Wallahu alam.